Pemirsa, pekan terakhir jelang Lebaran 2026, para pemudik mulai memadati Terminal Kalideres, Jakarta Barat. Puncak arus mudik diprediksi terjadi pada tanggal 17 Maret 2026. Setelah terjadi penurunan selama beberapa hari terakhir, memasuki pekan terakhir menjelang Lebaran, harga emas masih terpantau stabil pada level Rp2.997.000 per gramnya. Pemirsa, kita akan mengenal sosok Yasin, penghafal 30 juz Al-Quran yang berhasil mengharumkan nama daerah di tingkat nasional hingga internasional setelah menyelesaikan hafalan Al-Quran 30 juz di usia muda. Meski bukan berasal dari keluarga penghafal Al-Quran, remaja bernama Yasin Albar ini mampu menjadi hafiz yang berprestasi. Halo, selamat sore pemirsa. Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda di Newsline. Kali ini bersama saya Gloria Nata. Dan juga pemirsa, saya Febrian Ahmad iya, ya. Betul sekali. Kita berdua masih setia menemani Anda semua meskipun ini sudah hamin sekian mudik ya Gloria. Dan jangan lupa terus memantau pemberitaan di Metro TV. Kami akan menyajikan informasi seputar mudik untuk Anda. Nah pastinya, kalau Gloria sendiri ada rencana mudik kan nanti? Belum sempet nih, kita harus jaga layar kaca ya Febrian. Ya, itu bentuk dedikasi kita untuk memberikan informasi kepada masyarakat agar perjalanan mudik berjalan dengan aman dan juga lancar ya. Makanya kami ada di sini untuk memberikan informasi yang lengkap dan juga terus memberikan perkembangan situasi terkini dari Timur Tengah. Juga akan kita hadirkan nanti dalam segmen di Newsline ya. Bukan hanya mudik, ada berita Timur Tengah juga, ada berita yang lain-lainnya juga. Dan langsung saja kita akan awali Newsline dalam Spotlight berikut ini. Kita langsung saja awali Spotlight Newsline dengan informasi yang pertama. Ini berkaitan dengan perkembangan yang ada di Timur Tengah ya, Glory dan juga pemirsa, di mana perang di Timur Tengah kini bukan lagi sekedar konfrontasi militer, tetapi juga konflik antara Amerika Serikat, Israel dan juga Iran ini mulai berkembang ya Glory-nya. Perkembangannya sampai dengan memicu adanya tragedi ekonomi dengan menargetkan fasilitas energi dan juga infrastruktur strategis di kawasan Teluk. Jadi cukup bahaya ya Gloria, ya, cukup jadi kemana-mana ya dampaknya ya. Dan di mana serangan terbaru terjadi di Pulau Kark di Iran yang menjadi pusat ekspor minyak terbesar negara tersebut. Nah, pulau ini pemirsa menangani hampir 90% ekspor minyak mentah Iran, di mana serangan militer dari Amerika Serikat pada 13 Maret 2026 ini dilaporkan menghantam sejumlah fasilitas penting, termasuk pangkalan angkatan laut, kemudian menara kontrol bandara, hanggar helikopter dan sistem pertahanan udara Iran. Ya, Iran juga menyebut setidaknya terjadi lebih dari 15 ledakan di pulau tersebut. Nah, Teheran ini menilai serangan ke Kark merupakan tekanan agar Iran membuka kembali Selat Hormuz yang menjadi jalur utama perdagangan minyak dunia. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim telah melenyapkan sebagian besar kekuatan militer Iran. Trump juga menyatakan bahwa militer Amerika Serikat telah memperoleh banyak kemenangan besar dalam perang dengan Iran. Amerika Serikat juga disebut berada dalam posisi dominasi yang belum pernah dilihat oleh siapapun sebelumnya. Their Navy is gone, their Air Force is gone, most of their military is gone, their big threat is gone in every way. They have no radar, they have no anti-aircraft weapons, for the most part weapons, and for indefinitely they have no way of determining what they call visibility. So just about everything is gone, and you'll see that. How long now do you think the war is likely to last? I can't tell you that. I mean, I have my own idea, but what good does it do? It'll be as long as it's necessary. They've been decimated. Their country's in bad shape. The whole thing is collapsing. If you read some of the fake news, it's like, oh, they're doing wonderfully. They're not doing wonderfully. They're doing the opposite. They're doing as bad as you can have. I would say this. I won't give you time.
Dan pemirsa, Markas Besar Pusat Al-Anbiya pada militer Iran memberikan pernyataan bahwa infrastruktur minyak dan energi milik perusahaan-perusahaan yang bekerja sama dengan Amerika Serikat akan dihancurkan jika fasilitas energi Iran kembali diserang. به دولت متجاوز و کلیه همپیمانان آن اخطار می‌دهیم. کوچکترین حمله به زیرساخت‌های انرژی و بنادر جمهوری اسلامی ایران پاسخ کوبنده و ویران کننده ما را به دنبال خواهد داشت. در صورت چنین تجاوزی همه زیرساخت‌های نفت و گاز منطقه که آمریکا و همپیمانان غربی در آن ذی‌نفع هستند به آتش کشیده می‌شود و نابود می Selanjutnya pemirsa, Iran pun kemudian melancarkan serangan balasan ke sejumlah fasilitas energi di kawasan Teluk di Uni Emirat Arab. Serangan drone menargetkan pelabuhan Fujairah, salah satu terminal penyimpanan minyak strategis. Serangan juga dilaporkan menghantam kilang minyak Ruwais milik ADNOC yang memiliki kapasitas produksi hingga 922.000 barel per hari. Sementara di Israel, fasilitas pengolahan minyak di kota Haifa juga menjadi target serangan dari drone Iran. Ketegangan ini pun memicu kekhawatiran terhadap gangguan pasokan energi global, terutama jika Iran benar-benar menutup Selat Hormuz nantinya. Dan pemirsa, kita lanjut ke spotlight kedua di akhir pekan yang juga menjadi sorotan adalah OTT KPK, Febrian. Betul. Di mana pejabat-pejabat tinggi daerah masih ada yang ketangkep diduga terlibat kasus korupsi yang disebut berkaitan dengan kebutuhan menjelang Lebaran. Ya ampun, padahal kan ini kan kita lagi di bulan suci Ramadan ya Gloria, tapi tetap ya praktik korupsi ini tetap dilakukan. Nah, kalau kita lihat kasus pertama ini pemirsa terjadi di Kabupaten Rejang Lebong di Provinsi Bengkulu. Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Tobari ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penerimaan uang terkait dengan pengerjaan proyek di lingkungan pemerintah daerah. Dalam kasus ini pun Fikri diduga meminta fee ijon dari proyek yang akan dikerjakan. Besaran fee yang dipatok itu tersebut berkisar 10 hingga 15% dari nilai proyek. Uang yang diminta diduga untuk memenuhi kebutuhan menjelang perayaan Lebaran. KPK pun menyebut dalam kasus ini Fikri Tobari diduga telah menerima uang sekitar 980 juta rupiah melalui perantara. Uang tersebut diduga dibagi dengan Kepala Dinas PUPR PKP Kabupaten Rejang Lebong, Hari Eko Purnomo. Dan kasus serupa juga terjadi di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, pemirsa. Di mana Bupati Cilacap Syamsul Aulia Rahman turut terjerat operasi tangkap tangan KPK. Dalam perkara ini Syamsul diduga meminta pengumpulan uang dari sejumlah satuan kerja di lingkungan pemerintah Kabupaten Cilacap. Kemudian uang tersebut disebut akan digunakan untuk keperluan pembagian tunjangan hari raya atau THR. Syamsul diduga memerintahkan bawahannya untuk meminta setoran dari berbagai dinas hingga rumah sakit umum daerah. Target pengumpulan dana tersebut mencapai lebih dari 500 juta rupiah. Masing-masing satuan kerja disebut ditargetkan menyetor antara 75 juta hingga 100 juta rupiah. Pengumpulan uang tersebut ditargetkan selesai sebelum libur Lebaran dimulai. Dalam prosesnya, penyidik menemukan uang yang berhasil dikumpulkan melalui perantara mencapai sekitar 610 juta rupiah. KPK sebelumnya juga telah mengeluarkan surat edaran untuk mengingatkan para penyelenggara negara agar menolak gratifikasi atau pemberian dalam bentuk apapun menjelang hari raya. Namun dalam dua operasi tangkap tangan terbaru ini justru kepala daerah yang diduga menjadi aktor utama dalam praktik pengumpulan uang yang berdalih kebutuhan Lebaran. Jalanan Cilacap hancur di korupsi ya. Bapak, ini siapa Pak bagi-bagi Pak Sekda. Dan juga larangan terkait dengan penggunaan kendaraan dinas untuk kegiatan-kegiatan kepentingan pribadi seperti mudik ataupun kepentingan-kepentingan lainnya. Yang pertama terkait dengan gratifikasi, kami mengimbau agar para penyelenggara negara ataupun ASN ini menolak pada kesempatan pertama. Namun jika memang dalam kondisi tidak bisa melakukan penolakan atas pemberian gratifikasi, maka agar segera melaporkan
laporan gratifikasi dapat disampaikan secara langsung ke KPK, dapat juga melalui aplikasi di gratifikasi online atau goal.kpk.go.id, atau juga dapat disampaikan laporannya kepada unit pengelola gratifikasi yang ada di masing-masing instansi. Wah, ini benar-benar keterlaluan ya Febrian, masa ajang mudik lebaran dijadikan untuk korupsi? Untuk korupsi, apalagi kalau kita lihat penghasilan dari pemangku kebijakan seperti pejabat seperti itu kan cukup tinggi ya dibandingkan dengan banyak tunjangannya. Rakyat di bawahnya, banyak tunjangannya juga, apalagi Cilacap dan juga Bengkulu ini masih di bawah Jakarta UMR-nya. Masa betul. Ada banyak orang yang masih bisa hidup dengan gaji segitu, tapi mereka masih kurang untuk alasan lebaran, Gloria. Sangat miris sekali. Unik memang ya pejabat-pejabat yang korupsi seperti itu, pemirsa. Tapi uniknya nggak boleh dicontoh. Nah, yang unik satu ini juga ada nih, di mana momen mudik yang menjadi dinanti-nanti oleh banyak masyarakat menjelang Hari Raya Idul Fitri. Ada banyak cara dan juga momen yang dilakukan untuk bisa kembali ke kampung halaman. Ini unik-unik, Gloria. Yang pertama kita lihat nih. Yang pertama ini adalah salah satunya seorang pemudik yang bernama Dika atau akrab disapa Jenggot. Dia membawa burung peliharaannya dalam perjalanan mudik. Unik kan? Nah, burung ini berjenis kolibri ninja lebih tepatnya, dibawa dari Lampung menuju ke kampung halamannya di Majalengka, Jawa Barat. Ini bukan pertama kalinya Dika membawa burung saat mudik. Menurutnya di kampung halaman sebenarnya ia sudah memiliki banyak burung peliharaan. Namun untuk burung kolibri yang ia bawa ini memiliki penampilan yang menarik sehingga ingin tetap dirawat dan juga dibawa dalam perjalanan. Perjalanan panjang tentunya menjadi tantangan tersendiri saat membawa hewan peliharaan. Selama perjalanan pun Dika ini harus memastikan kondisi burung bisa tetap sehat. Ia pun menyiapkan makanan dan minum secara cukup serta sesering mungkin berhenti dulu untuk memberikan waktu burung beristirahat. Tidak jarang ia juga menjemur burung agar tetap bugar selama perjalanan panjang. Dan fenomena mudik unik ini ternyata bukan hanya terjadi pada pemudik yang membawa hewan peliharaan. Ada yang lainnya juga ya, Glody, ternyata ya. Ternyata di wilayah Banten ada juga seorang warga yang memilih cara berbeda untuk pulang kampung, yaitu dengan bersepeda. Kita lihat ya, ini pemirsa, seorang pegawai di Balai Penjamin Mutu Pendidikan Provinsi Banten bernama Jenny Abdul Rohim memilih mudik ke kampung halamannya di Purbalingga, Jawa Tengah dengan menggunakan sepeda. Jenny harus menempuh perjalanan sekitar 510 km dari Rangkas Bitung menuju ke Purbalingga. Dan perjalanan ini diperkirakan memakan waktu sekitar 4 hari dengan berbagai persinggahan di sepanjang jalan. Sebelum memulai perjalanan, Jenny melakukan berbagai persiapan untuk memastikan perjalanannya aman dan juga lancar. Mulai dari memeriksa kondisi sepeda seperti ban, rantai, rem, serta menyiapkan perlengkapan yang dibutuhkan selama perjalanan. Bagi Jenny, mudik dengan bersepeda ini memberikan pengalaman berbeda karena dapat menikmati perjalanan dan berinteraksi langsung dengan berbagai wilayah yang dilalui. Mas Jenny bawaannya untung sedikit ya, kayaknya nggak cocok buat yang sudah punya anak 2, itu kayaknya nggak muat. Ya? Iya, betul sekali. Dan pemirsa, beragam cerita unik pemudik ini menunjukkan bahwa perjalanan mudik tidak hanya menjadi momen pulang kampung, namun juga menyimpan berbagai kisah menarik di sepanjang perjalanan. Tentunya yang penting ya, tetap harus menjaga kondisi ya, kondisi fisik. Harus sehat dan juga jangan lupa untuk mematuhi arus lalu lintas biar bisa mengurangi potensi kecelakaan dan juga keselamatan bagi seluruh pengendara dan juga yang mudik. Betul ya, Gloria. Kita masih akan segera kembali usai jeda pariwara dan Newsline, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami di Newsline. Pemirsa, terasa nggak sih kalau hari ini lalu lintas di Jakarta mulai terasa lebih lengang? Ini karena menjelang Idul Fitri, sebagian warga di ibu kota ternyata sudah mulai berangkat mudik lebih awal. Pergerakan kendaraan yang meninggalkan Jakarta pun perlahan mulai terlihat, terutama ke arah tol Trans Jawa. Dan informasi selengkapnya tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Jadi pemirsa, dari total prediksi 3,5 juta kendaraan yang akan keluar dari Jakarta, sekitar 23,1% diantaranya sudah lebih duluan untuk berangkat menuju ke berbagai daerah tujuan. Dirgakum Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia, Faisal, menyampaikan hingga 14 Maret 2026 pukul 11 malam waktu Indonesia bagian Barat, sekitar 459.000 kendaraan tercatat sudah meninggalkan Jakarta. Sebagian besar diantaranya melaju menuju ke arah tol Trans Jawa.
Dari pantauan di lapangan, arus di Jalan Tol Jakarta Cikampek menuju ke Trans Jawa mulai didominasi kendaraan pribadi yang kemungkinan dibawa para pemudik yang memilih untuk berangkat lebih awal untuk menghindari kemacetan. Sementara itu untuk arus sebaliknya menuju ke Merak, lalu lintas masih didominasi kendaraan-kendaraan besar seperti truk. Polisi memperkirakan lonjakan arus mudik yang lebih besar akan terjadi pada pekan depan, terutama pada hari Rabu, Kamis, dan Jumat. Pemirsa, pada pekan terakhir Lebaran, stasiun Pasar Senen pun kembali dipadati penumpang. Persediaan tiket pun mulai menipis sebelum puncak arus mudik tiba. Untuk informasi selanjutnya akan disampaikan oleh jurnalis Metro TV, ada Fania Liu di lokasi. Selamat sore Fania, bagaimana situasi terkini di stasiun Pasar Senen yang sudah terjadi sejak pagi hari ini? Baik, selamat sore Febrian, Glory, dan juga pemirsa. Saat ini kami sedang berada di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Dan menurut pantauan kami ini untuk di Stasiun Pasar Senen sendiri ini mulai ramai ya sejak pagi tadi. Dan memang Stasiun Pasar Senen ini selalu ramai ya jika dibandingkan dengan hari biasa. Namun untuk menjelang nih H-5 dari perayaan Hari Raya Idul Fitri, Febrian dan juga Glory, Anda bisa melihat di belakang saya ini bahwa jumlah penumpang ini biasanya lebih 2 kali lipat daripada biasanya pada hari biasa. Dan tadi juga kami sempat berbincang dengan sejumlah penumpang yang ada di sini. Ini kenapa sih mereka mau mudik lebih awal dari pada mendekati Hari Raya Idul Fitri ini, karena mereka ingin menghindari kepadatan dari penumpang itu sendiri. Dan mereka juga merasa jika mereka berangkat lebih awal ini, mereka bisa lebih menikmati perjalanan mereka dan juga perjalanan terasa lebih kondusif. Menurut data terakhir yang kami himpun juga dari PT KAI Daob 1, ini juga ada sejumlah destinasi favorit yang dipilih oleh masyarakat ataupun para penumpang ini untuk menghabiskan waktu liburan mereka. Ini beberapa di antaranya ada Yogyakarta, Surabaya, Semarang, Bandung, dan juga Purwokerto. Dan PT KAI Daob 1 ini juga telah menentukan masa angkut lebaran yang jatuh pada 11 Maret 2026 lalu. Nah, pada masa angkut lebaran itu juga mereka telah menyediakan tiket untuk arus mudik ini sebanyak 1 juta tiket yang bisa dibeli oleh masyarakat. Namun sampai saat ini persediaan tiket sudah mulai menipis karena sudah ada lebih dari 700.000 tiket yang telah dibeli oleh masyarakat. Sehingga ini tiketnya sudah mulai menipis dan para masyarakat juga bisa membeli tiket langsung di stasiun Pasar Senen secara langsung ataupun bisa juga secara online melalui aplikasi KAI yang bisa diunduh di telepon seluler masing-masing. Nah, PT KAI Daob 1 ini juga memprediksikan untuk arus mudik, puncak arus mudik maksud kami ini akan berlangsung pada tanggal 17 Maret 2026 hingga 20 Maret 2026 mendatang. Sementara untuk puncak arus balik ini diprediksikan akan terjadi pada 24 Maret 2026. Kembali ke studio Febrian dan juga Glory. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Fania Liu, melaporkan langsung dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Pemirsa, selain stasiun, jelang perayaan Lebaran 2026, Terminal Kalideres di Jakarta Barat mulai dipadati pemudik yang akan pulang ke kampung halaman. Peningkatan jumlah penumpang terlihat sejak -7 Lebaran seiring meningkatnya permintaan perjalanan antar kota. Kepala Terminal Kalideres Nur Prasetyo mengungkapkan penjualan tiket terbanyak terjadi pada tanggal 13 hingga 14 Maret serta 17 Maret hingga 18 Maret 2026. Di tanggal-tanggal tersebut diperkirakan menjadi masa ramai pergerakan pemudik di Terminal Kalideres. Pada H-7 Lebaran, jumlah penumpang yang berangkat mencapai sekitar 1.777,9 orang. Angka ini meningkat sekitar 10 hingga 20% dibandingkan hari sebelumnya. Tujuan terbanyak para pemudik masih didominasi wilayah Jawa Tengah. Selain itu, sejumlah penumpang juga menuju ke Sumatera, Jawa Timur, Jawa Barat, serta Banten. Pembelian tiket bus masih didominasi melalui pemesanan secara online. Namun sebagian penumpang masih memilih untuk membeli tiket langsung di loket terminal, terutama untuk keberangkatan pada malam hari. Puncak arus mudik
diprediksi terjadi pada H-3 Lebaran atau sekitar tanggal 17 hingga 18 Maret. Sementara puncak arus balik diperkirakan terjadi pada H+5 setelah Lebaran. Demi menjaga keselamatan perjalanan, pihak terminal juga menyiapkan posko kesehatan serta melakukan tes urin bagi para sopir bus untuk memastikan kondisi pengemudi tetap fit selama perjalanan mudik. Kalau di jalan tol arus mudik sudah mulai terlihat, di jalur laut suasananya tidak kalah ramai pemirsa. Di Pelabuhan Jangkar, antrian pemudik ini menuju ke Kepulauan Madura terus bertambah agar penumpang tidak terlalu lama menunggu. Di pagi hari ini ada 2 kapal tambahan diberangkatkan menuju ke Pulau Raas, yaitu KMP Masalembo dan KMP Munggiyanggo. Arus pemudik di Pelabuhan Jangkar terus meningkat dalam beberapa hari terakhir. Ada banyak calon penumpang yang datang sejak malam hari, bahkan ada yang memilih bermalam di area pelabuhan demi mendapatkan tiket penyeberangan. Untuk mengurai kepadatan, pihak pelabuhan menambah armada dan frekuensi pelayaran. Di pagi hari ini, pemirsa, KMP Masalembo dan KMP Munggiyanggo diberangkatkan dengan kapasitas 100-an penumpang, termasuk kendaraan roda 2 dan roda 4. Tidak hanya itu, pada siang hari ini juga dijadwalkan pemberangkatan kapal menuju ke Pulau Sepudi serta pelayaran kapal cepat ke Pulau Raas dan Kalianget agar para pemudik bisa segera melanjutkan perjalanan menuju ke kampung halaman. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Newsline. Kali ini kita akan masuk di segmen Mencari Hafiz pemirsa. Dan tentunya mengharumkan nama daerah di tingkat nasional hingga internasional setelah menyelesaikan hafalan Al-Quran 30 juz di usia muda. Meskipun bukan berasal dari keluarga penghafal Al-Quran, namun remaja yang bernama Yasin Albar ini mampu menjadi hafiz yang berprestasi. Yasin dikenal sebagai penghafal Al-Quran yang berhasil menuntaskan hafalan 30 juz sejak usia muda. Proses menghafal ia jalani dengan disiplin tinggi dan konsisten sejak kecil. Kedua orang tuanya berprofesi sebagai arsitek. Meski kedua orang tuanya bukan penghafal Al-Quran, namun mereka selalu mendampingi perjalanan Yasin menghafal Al-Quran. Yasin mulai menghafal Al-Quran sejak usia 5 tahun. Ia mengulang hafalan di rumah sebelum sholat subuh, kemudian melanjutkan kembali pada sore hari di rumah tahfiz. Saat duduk di bangku sekolah dasar, ia tetap menjalani rutinitas sekolah hingga siang hari, lalu melanjutkan hafalan selama sekitar 3 jam setiap hari. Pertama kali saya menghafal Quran itu di umur 5 tahun ketika TK, dan surah yang pertama kali saya hafal waktu itu surah-surah pendek dalam juz 30. Pertama, karena itu sering menjadi target di dalam TK, yaitu menyelesaikan juz 30. Untuk target menghafalnya dalam sehari biasanya 1 halaman. Tapi jika ada surah-surah yang populer atau sering didengar, itu bisa langsung selesai 3 halaman. Dan untuk target 1 bulannya itu dalam 1 juz. Mungkin tantangan selama saya menghafal, karena mungkin dulu saya ketika menghafal umurnya masih bisa dibilang itu dalam masa bermain. Jadi ketika saya menghafal itu kadang masih fokus, kadang terbagi, masih menghafal, bermain. Kerja keras dan kedisiplinan tersebut membuahkan hasil. Yasin meraih juara 1 MTQ nasional cabang 30 juz, juara 1 kompetisi internasional tahun 2025, serta menjadi finalis MTQ internasional di Mekah yang diikuti ratusan peserta dari berbagai negara. Menurut saya, MTQ internasional yang dilaksanakan di Mekah kemarin adalah perlombaan yang sangat berkesan bagi saya. Terutama saya bisa bertemu teman-teman sesama para penghafal Quran dari berbagai negara, dan yang utamanya saya bisa tampil di Masjidil Haram. Cita-cita saya untuk kedepannya mungkin bisa menjadi cendekiawan Islam, yaitu bukan hanya menghafal Quran, yaitu terus belajar untuk memahaminya serta mengamalkan, dan setelah itu mengajarkan kepada orang lain.
Pihak madrasah mengaku bangga atas prestasi yang diraih Yasin dan berharap dapat menjadi motivasi bagi siswa lainnya. Alhamdulillah kami mendapatkan anugerah salah satu siswa kami yang namanya Ananda Yasin, mempunyai talenta yang luar biasa terutama di dalam tahfidzul Quran, sampai kemarin mendapatkan juara nasional, kemudian juga ikut di level internasional. Kisah Yasin menjadi bukti bahwa ketekunan, dukungan keluarga, dan niat yang kuat mampu melahirkan generasi muda berprestasi yang tidak hanya unggul dalam pendidikan, tetapi juga berakhlak dan berpegang teguh pada nilai-nilai Al-Quran. Prestasi Yasin dapat menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk terus berusaha, disiplin, dan tidak mudah menyerah dalam meraih cita-cita. Itu dia segmen Mencari Hafiz. Kini kita kembali ke Newsline. Ada informasi selanjutnya bersama rekan saya Glory Natal. Glory, ada informasi apa setelah ini? Baik, terima kasih Febrian Ahmad atas informasi Mencari Hafiz. Dan pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Menjelang Lebaran, Pertamina memastikan stok energi di tanah air ini aman. Seluruh rantai pasokan dari hulu hingga hilir telah disiapkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama Hari Raya. Pertamina terus menggelar koordinasi dan juga rapat intensif untuk menjaga ketersediaan energi di seluruh Indonesia. Meskipun ada tantangan dari luar seperti 2 kapal yang sementara terhadang di Selat Hormuz, distribusi energi di tanah air tetap terjaga. Wakil Direktur Utama PT Pertamina, Oki Muraza, menjelaskan bahwa Pertamina terus berkoordinasi dengan Kedutaan Besar RI di Teheran untuk mengamankan pasokan. Komunikasi dengan pihak diplomatik berjalan lancar dan berbagai upaya mitigasi telah disiapkan. Ia juga menghimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik. Stok energi di tanah air aman sehingga semua bisa menikmati Ramadan dan merayakan Idul Fitri bersama dengan keluarga tanpa harus khawatir. Fitri, tentunya kita menyiapkan seluruh komponen dari hulu sampai hilir untuk menyediakan energi untuk Indonesia, dan alhamdulillah stok energi di Indonesia aman. Kita di Pertamina berjuang siang dan malam, kemarin pagi, weekend, dan juga tadi malam kami juga selalu rapat-rapat untuk memastikan semua energi bagi masyarakat tersedia, dan alhamdulillah insya Allah semuanya aman, dan mudah-mudahan masyarakat bisa menikmati momen Ramadan dan Idul Fitri ini dengan sebaik-baiknya. Pemirsa, dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, 1000 tunanetra se-Jabodetabek berkumpul pada kegiatan Ramadan di Masjid Raya Pondok Indah, Jakarta Selatan. Kegiatan ini menjadi momen kebersamaan bagi kaum disabilitas, khususnya tunanetra, dalam memaknai bulan suci Ramadan di hari kemenangan. Dihadiri oleh Ketua DPD RI Sultan Najamuddin, di mana silaturahmi ini bertajuk Sedekah Membawa Berkah, diisi dengan berbagai rangkaian acara keagamaan dan sosial. Para peserta diajak untuk merefleksikan makna Ramadan sebagai bulan penuh kesabaran, kepedulian, dan kebersamaan. Meski memiliki keterbatasan penglihatan, hal tersebut tidak mengurangi semangat mereka dalam menjalani ibadah dan berbagi kebaikan. Melalui kegiatan ini diharapkan masyarakat dapat lebih peduli dan memberikan ruang yang lebih inklusif bagi kaum disabilitas agar mereka dapat terus berkarya dan berkontribusi di tengah masyarakat. Ini adalah kita bisa berkumpul bersama ribuan tunanetra di se-Jabodetabek. Ini menurut saya sih hal yang sangat mulia, sangat baik. Kenapa? Karena itu ciri khas bangsa kita. Selain memang kita bergotong royong, tapi ternyata banyak sekali pribadi yang diberikan kelebihan sama Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan rezeki yang melimpah, tapi pada saat yang sama mereka tergerak untuk berbagi kepada fakir miskin. Pemirsa, Anda kembali bersama kami di Newsline. Menjelang Hari Raya Idul Fitri, selain baju muslim, mukena juga jadi salah satu kebutuhan Hari Raya yang paling dicari masyarakat di Pusat Grosir Tanah Abang, Jakarta Pusat. Nah, di sana berbagai model mukena dengan berbagai bahan dapat dipilih oleh masyarakat. Berikut kita simak liputan jurnalis Metro TV Fadila Syarafina dan juru kamera Yahdin Syafrirsal langsung dari Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dan informasi selengkapnya tunggu apa lagi bersama Kata Oma.
Ya, pemirsa, kurang dari seminggu menjelang Hari Raya Idul Fitri, di mana umat muslim ini akan merayakan hari kemenangannya setelah 1 bulan penuh berpuasa. Saat ini, pusat grosir Tanah Abang ini sudah dipenuhi oleh masyarakat yang ingin mencari baju-baju untuk berlebaran nanti. Anda bisa lihat ini di belakang saya ini, seperti ini adalah situasinya, ramai sekali masyarakat. Semakin siang semakin ramai masyarakat yang datang ke sini untuk mencari berbagai macam kebutuhan untuk berhari raya nanti. Nah, tadi bahkan kami sudah bertanya dengan sejumlah masyarakat, bukan hanya dari Jakarta dan juga sekitarnya. Ini banyak sekali masyarakat yang datang jauh-jauh dari luar kota khusus untuk datang ke sini untuk mendapatkan berbagai kebutuhan berhari raya dengan harga yang lebih miring atau harga yang lebih murah. Nah, tapi pemirsa, memang biasanya kalau kita bicara soal lebaran ini yang dipikirkan gamis, kemudian juga baju koko, baju muslim, tapi tentu saja salah satu yang jadi esensial berhari raya adalah mukena atau alat beribadah untuk wanita nanti pada hari raya Idul Fitri ini. Biasanya masyarakat memilih untuk membeli mukena baru untuk nanti merayakan atau melaksanakan sholat Id pada hari raya Idul Fitri. Nah, kita akan melihat ya seperti apa tren dari mukena pada tahun ini. Kita akan berbincang dengan salah seorang penjual yang ada di sini. Ini ada Ibu Ratna di sini. Halo, selamat siang Ibu. Halo, iya Kak, siang. Ibu, ini biasanya yang ramai atau yang lagi banyak dicari-cari itu mukena yang kayak gimana sih? Biasanya sutra. Dia kalau buat lebaran orang pakainya sutra, kalau buat sehari-hari pakainya rayon bahannya. Lebih adem gitu. Contohnya kayak gini. Di bahannya namanya sutra jaguar. Ntar dia beda variasinya di renda. Ada rendanya yang susun kayak gini, ada yang ada kalung kayak gini. Berarti kalau lagi lebaran ini biasanya yang dicari-cari itu yang warna-warna kayak gimana sih? Ada yang warna-warna kayak gini, ada coklat, sage, kayak gitu, putih. Tapi banyakan orang tahun ini makainya putih, katanya lebih bagus gitu. Berarti kalau di sini yang rame itu sutra ya bahannya? Sutra, bahan sutra. Nah, kalau kita lihat udah mau lebaran ini, udah rame belum sih Bu tokonya? Udah rame. Sekarang malahan stoknya udah mulai menipis, soalnya udah mau seminggu mau lebaran udah mulai habis gitu. Udah nggak nyetok barang lagi. Ntar habis lebaran jadi model baru lagi gitu. Nah, Ibu tuh yang paling ditanya-tanya tuh kan pasti harganya. Harganya berapa sih Ibu? Harganya kita dari harga 75 sampai yang 4,5 juga ada. Tergantung modelnya. Kalau yang model yang tadi saya liatin, yang kayak gini harganya dari 200 sampai 250. Nah, ini kan udah deket-deket lebaran. Kira-kira ada promo-promo gak sih mungkin Ibu? Iya, ini seminggu mau lebaran kita udah ada promonya. Biasanya harga 300, sekarang bisa jadi 200. Yang 200 jadi 150 gitu. Berarti bisa lebih murah ya kalau dekat-dekat lebaran? Iya, masih bisa diskon-diskon lah, ada banyak lah. Oke, siap. Terima kasih banyak Ibu. Ya, pemirsa, demikian adalah pernyataan dari salah seorang penjual mukena yang ada di Pasar Tanah Abang ini. Memang kalau kita lihat sudah kurang dari seminggu menjelang lebaran, ini stoknya sudah menipis ya. Jadi bagi Anda yang ingin mencari, ini waktu yang tepat. Karena tadi juga disampaikan oleh Ibu Ratna, kalau di sini banyak sekali diskon atau promo-promo. Jadi Anda bisa mendapatkan berbagai macam mukena dengan harga yang lebih murah menjelang Hari Raya Idul Fitri ini. Dari Jakarta, Fadilah Syarafina, Yahdin Safrizal, Metro TV. Pemirsa, Patuna Travel resmi membuka cabang keempat di Capital Cove Business Love 23 BSD, Tangerang Selatan. Ekspansi ini dilakukan guna menjawab tingginya permintaan masyarakat akan jasa pelayanan dan juga perjalanan religi yang terpercaya. Hadir di kawasan strategis, Patuna Travel berkomitmen untuk memberikan pelayanan dan pembimbing mumpuni bagi jemaah haji dan umroh. Di tengah persaingan biro wisata, Patuna unggul dengan fasilitas prima dan pendampingan intensif di Tanah Suci. Menanggapi situasi geopolitik di Timur Tengah, pihak manajemen memastikan konflik Israel dan Iran tidak mengganggu jadwal keberangkatan. Rute penerbangan telah disesuaikan guna menjamin keamanan jemaah. Sesuai dengan visi dan misinya, Patuna Travel terus berusaha memberikan solusi paket terbaik demi mencapai kesempurnaan dan kemabruran ibadah setiap jemaah.
Nah, sampai hari ini saya juga tadi kaget, justru semakin gencar berita tentang Timur Tengah, masalah umroh, masalah haji. Yang mendaftar umroh dan haji semakin banyak, terutama di haji. Karena terdaftar, karena saya betul-betul harus menandatangani formulir-formulir untuk perjanjian dengan para jemaah maupun untuk setoran ke banknya, sehingga saya tahu persis bahwa pendaftaran haji justru tidak turun peminatnya, justru saya merasakan ada peningkatan dibandingkan tahun atau bulan-bulan sebelumnya di Ramadan ini. Sementara dulu atau tahun lalu Ramadan itu relatif justru sedang turun karena antusias dan pemikiran para calon jemaah biasanya mungkin konsentrasi ke akhir. Usai jeda Pariwara Newsline masih akan segera kembali dengan informasi terkini dan menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Jadi, tahukah Anda bagaimana mencegah dehidrasi di bulan puasa? Jadi tahu sesaat lagi. So Fresh Citrus baru. Grrr, aromanya bikin badan segar anti enak. So Fresh Citrus dari lemon oil, ada hot lock system. So Fresh Citrus anti enak, badan segar bugar. Grrr. Saat tubuh dipaksa lebih, kamu butuh air yang kasih plus. Oasis Plus, air minum pH tinggi dengan rasa ringan dan segar. Oasis Plus, keep it plus, keep it fresh. Musim mudik tahun 2026 sudah di depan mata. Beberapa faktor penting pun harus diperhatikan, dari kesiapan petugas di lapangan, serta pengaturan arus pergerakan masyarakat agar para pemudik nyaman dan aman. Apa saja tantangan yang akan dihadapi dalam gelaran mudik dan arus balik kali ini? Proses berangkat para pemudik sampai di tujuan aman dan bahagia. Kami berharap pemerintah bisa menyediakan transportasi yang lebih murah. DPR kawal arus mudik lebaran 2026 aman dan lancar dalam Rumah Parlemen, Minggu 15 Maret, jam 5 sore lewat 15 menit. Awali hari dalam menjalani ibadah Ramadan bersama Ustadz Dasat Latif yang kembali hadir untuk mencerahkan waktu sahur Anda. Masuk Ramadan, sudah memaafkan. Kita mulai Ramadan ini dengan hati yang lapang. Ngecas di bulan Ramadan ini adalah dengan memperbanyak ibadah. Gaspol Sahur, setiap hari jam 4 pagi selama Ramadan. Dipersembahkan oleh hari Minggu ini dalam Go Healthy. Jangan berpikir bahwa gejala nyeri yang timbul itu hal-hal yang lumrah terjadi. Bisa jadi organ dalam Anda sedang berteriak saat ini. Ketahuannya waktu saya operasi, tensinya 160. 2 tangan, 2 kaki kesemutan. Sepanjang hari itu. Siapa tahu ya ada solusinya. Simak cerita dan solusi lengkapnya hanya di Go Healthy. Cara tepat, hidup sehat. Minggu 15 Maret, jam 7 malam. Top News, setiap hari, live jam 8 malam. Saatnya jadi tahu. Mencegah dehidrasi di bulan puasa paling efektif dengan menerapkan pola minum 2-4-2, yaitu 2 gelas saat berbuka, 4 gelas saat makan malam, hingga menjelang subuh, dan 2 gelas saat sahur. Dengan menerapkan pola minum 2-4-2, kebutuhan cairan tubuh selama berpuasa dapat terpenuhi dengan baik, sehingga risiko dehidrasi seperti kelelahan, sakit kepala, hingga gangguan konsentrasi dapat dicegah. Hindari juga minuman manis, kafein, dan makanan asin, serta batasi aktivitas berat di siang hari agar cairan tubuh tetap terjaga. Jadi tahu kan? Anda masih bersama kami dalam Newsline. Pemirsa, harga emas terpantau stabil pada level Rp2.997.000 setelah terjadi penurunan selama beberapa hari terakhir. Pusat penjualan emas di pembelanjaan emas ini juga di kawasan Cikini, Jakarta Pusat pun menyebut penurunan secara bertahap terjadi sejak memasuki awal bulan Ramadan. Berikut kita simak liputan jurnalis Metro TV Nadia Soraya dan juru kamera Muhammad Zuhal.
Pemirsa, jelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, harga emas terpantau cenderung stabil. Berdasarkan laman resmi Logam Mulia, per hari ini di tanggal 15 Maret 2026, harga emas antam saat ini berada pada level Rp2.997.000 per gram. Sementara itu apabila dibandingkan dengan hari sebelumnya pada tanggal 14 Maret 2026, harga emas cenderung stabil ataupun relatif sama setelah terjadinya penurunan dalam beberapa hari belakangan. Sementara itu untuk harga buyback emas antam saat ini berada pada level Rp2.749.000 per gram. Lantas seperti apa pantauannya di lapangan secara langsung? Kita akan coba langsung menanyakan di sini kepada salah satu penjual yang berada di pusat penjualan emas di kawasan Cikini, Jakarta Pusat. Halo Mas, ini dengan Mas siapa? Dengan Carlos, Kak. Mas Carlos, mungkin bisa dijelaskan saat ini untuk pantauan harga emas baik logam mulia, emas antam ataupun yang 24 karat ini seperti apa sih Mas? Kalau untuk logam mulia sekarang sih Kak di harga 3 jutaan sekarang ya. Kalau untuk perhiasan sekarang tuh ada di 2 jutaan untuk emas 75% sama 70. Kalau untuk 24 karatnya perhiasan sekarang tuh di 2.800.000-an. Berarti untuk dalam beberapa belakangan ini sudah mulai terjadi penurunan ya Mas? Penurunan ini sudah terjadi dari kapan sih Mas? Penurunannya itu dimulai dari awal bulan puasa sih Kak. Tapi penurunannya itu nggak terlalu banyak, kayak turun 50 ribuan dari sebelumnya. Berarti untuk saat ini untuk emas antam sendiri berada di 3 jutaan berarti ya Mas? Ya di 3 jutaan. Sebelumnya tuh nyampe di 3,3-an. Ya. Mas sendiri sebagai penjual nih harapannya ke depan untuk harga emas seperti apa Mas? Harapannya sih untuk harga emas ke depannya tuh bisa jadi naik sih menurutnya. Itu sih Kak. Dari pembeli sih nggak terlalu banyak sih yang beli, tapi banyak yang jual sekarang. Iya. Mas, yaitu dia tadi pemirsa wawancara kami dengan salah satu penjual di pusat penjualan emas di Cikini, Jakarta Pusat. Memang dikatakan bahwa untuk harga emas sejak memasuki bulan Ramadan ini sudah mulai cenderung menurun, namun memang tidak terjadi penurunan secara signifikan. Untuk saat ini, untuk harga emas antam sendiri per gramnya berada di sekitar 3 juta sampai 3.100.000 rupiah. Dari Jakarta, Nadia Soraya, Muhammad Zuhal, Metro TV. Pemirsa, dalam rangka melakukan monitoring kesiapan libur Idul Fitri 1447 Hijriah, Kepala BPH Migas Wahyudi Anas bersama dengan ASDP Indonesia Ferry dan Pertamina Patra Niaga memastikan stok BBM di Pelabuhan Ketapang dalam kondisi full stok. Pengiriman BBM akan dilakukan minimal 4 kali dalam sehari untuk memastikan stok BBM tetap aman. Total pengiriman BBM setiap harinya minimal 16.000 liter di wilayah Pelabuhan Ketapang. Mobil tangki tambahan juga disiapkan beroperasi 24 jam untuk antisipasi darurat. Pertamina Patra Niaga mengantisipasi lonjakan kebutuhan BBM sebesar 5 hingga 6%. Namun kebutuhan solar secara total diperkirakan sedikit menurun karena terdapat pembatasan angkutan barang roda 6 ke atas pada masa libur Lebaran. Untuk meminimalisir adanya penumpukan kendaraan di pelabuhan, buffer zone atau tempat parkir telah disiapkan sejumlah kantong parkir kendaraan hasil kerjasama dari ASDP dan juga kepolisian setempat agar tidak ada penumpukan yang mengganggu distribusi BBM selama periode arus mudik hingga arus balik Idul Fitri 1447 Hijriah. Tangki timbunnya sangat cukup. Kedua, juga Pertamina Patra Niaga sudah memberikan backup ya. Kalau nanti event ada lonjakan kebutuhan tambahan, Pertamina Patra Niaga sudah menyiapkan mobil tangki yang akan bergerak untuk melayani ASDP. Kalau nanti ada tambahan-tambahan volume untuk pengisian BBM ke kapal-kapal yang akan melaksanakan penyeberangan, gitu ya, kira-kira. Dan selanjutnya Pertamina Patra juga melayani 24 jam. Tadi sudah sepakat untuk jalur dari TBBM, fuel terminalnya Pertamina Patra akan dikawal dengan aparat kepolisian agar supaya nanti tidak terjadi gangguan dan terjadi stuck agar tidak delay pengisian BBM ke kapal-kapal tersebut. Newsline masih akan segera kembali usai jeda pariwara. Tetaplah bersama kami.
Pemirsa, sungai di pusat kota Chicago, Illinois, Amerika Serikat kembali berubah menjadi berwarna hijau untuk merayakan Hari Santo Patrick. Tradisi tahunan ini menarik perhatian ribuan warga yang memadati jembatan di sepanjang sungai. Air sungai Chicago tampak berkilau dengan warna hijau zamrud saat kota tersebut memulai rangkaian perayaan Santo Patrick pada Sabtu. Tradisi ini telah berlangsung sejak tahun 1962 dan diprakarsai oleh Serikat Pekerja setempat. Ribuan orang berkumpul di sepanjang jembatan pusat kota untuk menyaksikan para pekerja menuangkan pewarna ke sungai dari perahu motor pada Sabtu pagi. Pewarna yang digunakan sebenarnya berwarna oranye, namun bereaksi dengan air sehingga menghasilkan warna hijau cerah. Zat pewarna nabati ini ramah lingkungan dan mampu mempertahankan warna hijau yang berada di air sungai selama beberapa jam. Pemirsa, serangan Amerika Serikat Israel masih terus berlanjut hingga Sabtu malam di ibu kota Lebanon. Akibat serangan tersebut, asap terlihat mengepul di langit Beirut. Perang antara Amerika Serikat dan Israel melawan Hizbullah memperparah krisis kemanusiaan di Lebanon. Diperkirakan sekitar 800 orang tewas dan lebih dari 850.000 orang mengungsi akibat serangan ini. Kementerian Kesehatan Lebanon menyatakan setidaknya 2.000 orang terluka sejak pertempuran terbaru yang dimulai sejak 2 Maret lalu. Eskalasi konflik Timur Tengah memperparah keadaan ekonomi global seiring meningkatnya ketegangan di sekitar Selat Hormuz, rute bagi sekitar 1/5 pasokan minyak dunia. Ratusan pelayat menghadiri upacara pemakaman 2 anggota Kataib Hezbollah yang tewas dalam serangan udara di Baghdad pada Sabtu di kota Najaf, Irak. Kerabat dan keluarga, pemirsa. Pemirsa, kerabat dan keluarga serta sejumlah tentara terlihat menghadiri pemakaman Ali Shamkhani, mantan sekretaris Dewan Pertahanan tertinggi Iran pada Sabtu kemarin di Teheran, Iran. Khani merupakan tokoh senior dalam lingkaran keamanan Iran. Ali Shamkhani menantang Syah pada 1970-an, kemudian menjabat sebagai komandan selama Perang Iran dan Irak, lalu menduduki serangkaian jabatan pemerintahan tingkat tinggi, termasuk sebagai Sekretaris Dewan Keamanan Nasional tertinggi. Shamkhani tewas dalam serangan udara Amerika Serikat Israel di Iran beberapa waktu terakhir. Upacara pemakaman Ali Shamkhani dihadiri langsung oleh ratusan orang. Wakil Presiden Iran Muhammad Reza Arif turut hadir dalam upacara pemakaman itu. Sejak 28 Februari, Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran, di mana pemimpin tertinggi Ali Khamenei dilaporkan tewas. Teheran mengumumkan akan membalas dengan serangan yang menargetkan Israel dan kepentingan Amerika di kawasan tersebut dengan laporan ledakan di beberapa negara Teluk. Pemirsa, angin kencang merobohkan atap sebuah stasiun pengisi bahan bakar pada Jumat di Harrison Township, Michigan, Amerika Serikat. Cuaca ekstrim menyebabkan pemadaman listrik dan kerusakan sejumlah properti di berbagai wilayah Amerika Serikat. Ratusan ribu orang terpaksa hidup tanpa listrik pada hari Sabtu setelah angin kencang melanda wilayah timur Michigan, Amerika Serikat yang menyebabkan beberapa pohon tumbang dan kerusakan sejumlah properti yang cukup parah. Ada sekitar 346.000 pelanggan tidak teraliri listrik hingga sore hari di Ohio, Pennsylvania, dan Michigan. Angin kencang merupakan salah satu bagian dari cuaca ekstrim yang mencakup hujan lebat di Hawaii, suhu minus ekstrim yang telah melanda Phoenix pada minggu depan, dan kembalinya cuaca dingin ke Midwest dan Northwest. Beberapa kota di Minnesota telah mengumumkan keadaan darurat salju mulai Minggu yang diperkirakan menjadi yang terbesar pada musim ini.
Pemirsa, ribuan orang menggelar aksi unjuk rasa di pusat kota Madrid pada Sabtu untuk menyerukan perdamaian di Timur Tengah serta menghentikan kekerasan di kawasan tersebut. Terlihat beberapa demonstran tampak memegang spanduk yang bertuliskan perdamaian dan menolak perang, sementara yang lain mengibarkan bendera Palestina serta meneriakkan slogan penentang perang dan intervensi asing. Demonstrasi menyuarakan kekhawatiran tentang kemungkinan eskalasi menjadi konflik global. Banyak pula demonstran yang menyoroti krisis yang terus berlanjut di Gaza dan berbagai belahan dunia lainnya kini terabaikan dalam wacana internasional akibat konflik di Iran. Aksi protes ini terjadi di tengah keadaan krisis seluruh Timur Tengah setelah operasi militer gabungan yang dilancarkan oleh Amerika Serikat dan Israel. Salimos a la calle para decir no a la guerra y para decir que hay que parar la guerra en Oriente Medio. Hay que parar a Donald Trump. Hay que parar a Estados Unidos. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita sore ini di Newsline. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Glory Nata. Dan saya Febrian Ahmad. Kami pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Metro TV